Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mandupa, kali ini kita akan kembali lagi ke podcast Mandupa TV. Saya Khairul Anwar dan ada bintang tamu kita pada hari ini yang sangat ganteng, ada yang tidak asing lagi berkelut di kepramukaan. Di podcast kali ini kita akan berbincang ngobrol santai masalah kepramukaan di Manduah Palembang. Untuk itu kita perkenalkan dulu bagaimana apa bintang tamu kita pada pagi hari ini, yaitu Kak Bukhari. Kami persilahkan Bukhari. Salam pramuka. Salam Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silahkan Kak Bukhari untuk bagaimana perkenalan diri dulu untuk Kak Bukhari. Ya, Mandupa TV, saya Bukhari. Saat sekarang saya menjabat sebagai pembina pramuka, khususnya untuk yang satuan laki-laki atau putra. Kebetulan saya baru Kak Erul, baru sekitar 3 bulan di Manduah Palembang ini. Iya ya. Kalau nggak salah dulu pernah jadi Kamabigus, sudah menglang buana kesana kesini, memang terlihat hebat untuk di kepramukaan ini. Ya, memang pernah saya menjabat sebagai Kamabigus, tapi bukan lantaran saya pernah menjabat sebagai Kamabigus. Saat sekarang ini saya kembali lagi ke posisi awal sebagai guru. Saya tidak mau menjadi pembina pramuka, karena terus terang Kak Irul, saya di pramuka memang semenjak jadi guru itu sudah bergelut di pramuka. Jadi selain dulu waktu jadi guru sudah menjadi pembina pramuka. Ya kebetulan Kak Irul, ini mungkin nasib Kak Irul. Saya ya baru 3 bulan ini kembali menjadi guru. Yang selama ini kemarin saya menjadi Kamabigus. Kamabigus ya ada 3 madrasah yang pernah saya pimpin Kak Irul. Iya. Itu Man 1 Muara Inim, termasuk juga Man 1 Palembang, dan yang terakhir Man 1 Musirawas. Nah alhamdulillah Kak Irul, mendekati masa tua-tua ini kembali ke Palembang. Ya terus terang Kak Irul, bagi saya Manduah Palembang itu bukanlah barang baru. Pantasan mungkin kalau selama ini kan kita lihat kebanyakan selaku Kamabigus turun gunung menjadi pembina itu kebanyakan orang nggak mau. Jadi ini kelihatannya Kak Bukhari ini memang orang yang berjiwa besar, barangkali di kepermukaan semuanya besar, mungkin badan juga besar. Jadi mungkin itu yang ini. Mungkin apa kiat-kiat Kak Bukhari sehingga bisa mau menjadi pembina lagi turun gunung. Jadi Khairul, saya kebetulan alumni Manduah Palembang. Wah. Jadi bagi saya Manduah Palembang ini adalah rumah saya kedua. Jadi saat sekarang saya kembali ke sini, saya merasa bangga untuk bisa membangun Manduah Palembang, agar Manduah Palembang ini khususnya kepramukaan agar lebih maju lagi. Di samping itu juga saya bangga bisa ketemu dengan adik-adik se-alma mater. Ya, yang diperkuat dengan ikatan tali kepramukaan untuk sama-sama memajukan gugus depan pangkalan Manduah Palembang ini Kak Irul. Iya. Jadi Kak Irul, tak usahlah cerita apa namanya itu mantan Kamabigus turun gunung gitu. Ya. Itu biasa Pak itu. Biasa ya. Biasa Pak, tidak kati masalah itu buat kita tuh. Dulu pernah alumni Manduah. Iya, alumni Manduah. Kalau kelihatan alumni dari segi pembina dia aja rajin, saya lihat orangnya terdepan, kan? Jadi kurasa dulu waktu alumni juga orang hebat barangkali. Mungkin pernah menari genteng di atas menurut cerita di madrasah ini, bahwa Kak Bukhari dulu pernah jadi alumni di sini, disuruh menari genteng. Itu gimana ceritanya Pak Bukhari? Dulu waktu saya sekolah di sini, sekolah di madrasah ini masih kecil. Jadi bukan sama seperti saat sekarang ini, yang fasilitas sudah lengkap. Dulu masih sederhana. Iya, tahun 80-an. Jadi kebetulan angkatan saya itu yang sudah jadi profesor itu. Ada orang besar di Kementerian Agama, Eselon 1, Pak Suitno. Nah, itu dulu beliau itu ketua OSIS-nya. Saya duduk di waktu itu jadi
di seksi olahraga. Oh. Alhamdulillah Pak Irul badan besar begini karena rajin olahraga nih Pak Irul. Rajin olahraga, aktif olahraga. Saya orang lapangan Pak Irul. Tapi dulu, Pak. Iya, saya orang lapangan. Jadi sampai saat sekarang ini pun Kak, ya terus terang ketika saya diberikan tanggung jawab sebagai pembina pramuka, saya tidak keberatan karena terus terang karena kembali ke lapangan, saya anggap itu enjoy saja buat saya. Iya. Jadi kalau begitu kita kembali ke kegiatan pramuka yang ada di Mandupa. Mungkin program-program apa yang Kak Buhori rancang untuk memajukan kepramukaan yang ada di Mandua Palembang ini? Ya, begini Kak Irul. Alhamdulillah saya kebetulan masuk ke sini dan kebetulan juga Kamabigus Mandua Palembang ini kebetulan itu Kak Yusri Herlini. Itu kebetulan beliau baru juga di sini, tapi beliau punya misi dan visi yang sama dengan saya untuk memajukan pramuka di Mandua Palembang ini. Yang namanya kepala madrasah atau kepala sekolah itu kan otomatis menjadi Kamabigus. Nah, kegiatan pramuka di satu pangkalan atau di satu madrasah atau satu sekolah tidak akan bisa maju, tidak akan bisa bergerak kalau tidak didukung penuh 100% oleh Kamabigus. Nah, alhamdulillah saya di sini terus terang bangga Kak Irul. Kembali ke alumni kebetulan dapat Kamabigus yang mendukung kegiatan-kegiatan pramuka. Cocok jadi. Cocok. Bahkan beliau bukan lagi dukung 100%, 1000% kalau ada 1000-nya itu mungkin. Nah, itu. Nah, jadi terus terang Kak Irul dengan beliau punya visi misi yang sama dengan saya, maka saya bisa mengembangkan kegiatan pramuka di Pangkalan Mandua Palembang ini. Ya, saya dengar tadi Kak Buhori bercerita tentang baru 3 bulan mungkin di Mandua ini. Mungkin sudah apa yang sudah dilakukan barangkali untuk pengembangan selama 3 bulan ini? Nah, jadi kemarin Kak Irul kebetulan kita baru masuk itu di bulan Juli. Saya lihat, saya ketemu waktu anak-anak masa orientasi madrasah atau masa MOS, MPLS begitu kalau di Diknas itu biasanya di sekolah kegiatan masa MOS atau MPLS itu diikuti dengan penyambutan tamu penegak. Karena kan adik-adik kita itu yang dari SMP tadinya pramukanya masih penggalang. Nah, ketika sudah naik ke tingkat SMA atau ke madrasah aliyah itu sudah berubah tingkatannya, tidak lagi disebut sebagai pramuka penggalang, tapi sudah menjadi pramuka penegak. Nah, saya terus terang Kak Irul kemarin saya sampaikan itu dengan Kak Yusli, Kamabigus sebagai Kamabigus. Nah, beliau menyambut baik. Bahkan beliau istilahnya itu ketika bersami kegiatan itu, berkemah itu, seluruh biaya daripada anak-anak pramuka itu makan minumnya dijamin oleh pangkalan ini. Itu belum ada terjadi biasa, di pangkalan yang lain. Nah, itu semua ditanggung oleh madrasah ini. Alhamdulillah kemarin penyambutan tamu dari penggalang ke penegak ini untuk siswa kelas 10 semuanya sudah dilaksanakan. Itu kurang lebih ada sekitar 300. Jadi 300 anak kita itu hampir rata-rata semua kelas 10 itu ikut semua. Alhamdulillah. Nah, ini terus terang saya bangga. Bangga luar biasa dan kegiatan itu sukses. Alhamdulillah ya. Selanjutnya setelah tamu ambalan? Ya, jadi kegiatan penyambutan tamu ambalan itu Kak Irul itu kan program tahunan Kak Irul. Iya. Jadi setiap nanti tahun ya. Setiap tahun ketika siswa baru kelas 10 baru masuk, tentu kita adakan lagi penyambutan itu. Nah, itu program tahunan. Tapi kita ada program 6 bulan sekali Kak Irul. Iya. Program 6 bulanan itu ialah uji sidang bantara. Jadi adik-adik kita itu yang sudah kita sambut dari tamu ke penegak tadi, ya sudah kita sahkan sebagai pramuka penegak, maka kita berikan SKU. Nah, SKU inilah mereka isi selama 6 bulan. Nah, apabila selama 6 bulan itu semua SKU itu unsur kecakapan itu sudah sesuai diisi dengan kompetensinya, maka adik-adik itu kita sarankan untuk uji sidang bantara. Nah, alhamdulillah kemarin Kak Irul ada adik-adik kita kurang lebih sekitar 20 kemarin untuk mengikuti uji sidang bantara, dan dari 20 itu alhamdulillah semuanya lulus. Jadi inilah persiapan kita, kader-kader kita untuk mengurus organisasi ambalan kita siapkan begitu Kak Irul. Jadi mungkin nanti setelah program-program dilakukan, mungkin juga nanti ada program
temu pramuka se-Kota Palembang. Mungkin bisa jadi diadakan di Mandua, Pangkalan Mandua Palembang ini mungkin Kak Buhori. Ya, memungkinkan Ada ya? itu, memungkinkan. Jadi mungkin ada itu salah satunya ya, Ya. program dari Kak Buhori. Jadi Khairul, hari ini kita baru saja melantik. Jadi Kamabigus kita hari ini baru melantik pengurus Dewan Ambalan. Jadi perdana kita sudah terbentuk. Ini berkat dari 20 anggota Bantara yang sudah dilantik itu. Nah, anggota Bantara yang 20 itulah yang kita dudukkan menjadi pengurus Dewan Ambalan. Alhamdulillah sudah dilantik. Jadi kepengurusan kegiatan kepramukaan di Pangkalan Mandua Palembang insya Allah ke depan akan terus berjalan. Ya, amin ya. Mudah-mudahan sukses Kak Buhori ya. Ya. Mungkin satu kali ya, yang terakhir mungkin untuk kiat-kiat supaya siswa itu rajin seperti untuk di kepramukaan gimana? Ada kiat-kiat khusus enggak Kak? Ya, terus terang pramuka ini kadang-kadang anak-anak atau adik-adik kita tuh agak sungkan ikut pramuka. Iya. Tapi Khairul kita punya trik sendiri membuat bagaimana pramuka itu diminati oleh adik-adik kita. Tentu kita buat yang menarik. Nah, itu yang bagus. Jadi dengan yang hal-hal yang menarik kita masukkan dalam unsur-unsur kepramukaan itu, maka insya Allah ke depan adik-adik itu akan berminat untuk mengikuti kegiatan pramuka. Jadi, dengan kegiatan yang menarik sehingga adik-adik bisa enjoy untuk mengikuti kegiatan sini. Ya, mungkin yang terakhir sekali barangkali yang untuk harapan Kak Buhori selaku pembina untuk pengembangan di Mandua Palembang ini. Ya, harapan saya ke depan, kemarin dari 300 anggota penegak yang sudah kita sambut, insya Allah 6 bulan kemudian, 6 bulan ke depan akan dapat mengikuti sidang Bantara semuanya. Nah, jika itu berhasil, hampir 300 daripada adik-adik kita itu bisa ikut sidang Bantara semua, mungkin ini rekor nanti. Rekor untuk di Pangkalan Mandua Palembang, dari pramuka wajibnya bisa melahirkan ratusan Bantara. Insya Allah ke depan juga Khairul nanti adik-adik kita yang sudah kita lantik Bantara 6 bulan kemudian, artinya sebelum mereka tamat menamatkan tugas belajarnya di sini, insya Allah bisa laksana. Jadi itu berarti kita bangun karir dari adik-adik kita itu bisa ke Pandega. Nah, jadi ketika dia masuk ke perguruan tinggi, dia beruntung karena di Pangkalan di mana dia tempat bersekolah tadinya, kegiatan pramuka itu dibangun, tersalurkan ke organisasiannya. Nah, itu itu harapan yang sangat bagus sekali. Mungkin terima kasih banyak Kak Buhori atas bincang-bincang santainya kita pada pagi hari ini. Oke, sahabat Mandupa TV, mungkin ini saja yang dapat kita bincangkan atau kita sampaikan kepada Mandupa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka Khairul. Salam pramuka. Ya, salam.